Pagi, Om Tante Pak De Bude. Ini saya mau bikin video tentang Disney. Kemarin jujur saya merasa kehilangan sekali dengan kehilangannya Disney gitu. 7 tahun 7 tahun bersama kami, dia sudah berumur 1 tahun, berarti dia berumur 8 tahun. Katanya kalau anjing itu 1 tahun dihitung 7 tahun di usianya dia gitu. Jadi 8 kali 7 56. Sempet loh saya sudah masuk kamar mandi terus tiba-tiba masih sedih, terus padahal pas pada hari pertama dia meninggal itu yang mau dikuburin, ya saya kuat-kuatin gitu loh, karena memang harus segera dikubur kan gitu. Logika jalan gitu. Tapi setelah selesai terus sampai malamnya, bapaknya anak-anak pulang, saya masuk kamar mandi terus masih nangis lagi, gitu ya. Nggak dibuat-buat ya, memang natural, memang merasa kehilangan ya, karena saya yang pertama gendong dia. Saya ibaratnya sudah lama nggak pernah pegang anjing. Disney itu adalah anjing yang kita rescue dari semacam kayak apa ya, kayak untuk nyelamatin dia, yang katanya lingkungannya itu banyak suka ditimpukin, jadi dia tuh jadi anjing yang agak sedikit kurang percaya diri, sama seperti saya dulu gitu, kurang percaya diri, terus takut lah, dan dia itu punya trauma dengan suara motor si Om Apen, terus sama satu motor kurir. Jadi pada saat itu saya di kamar mandi, saya dengar dia gonggong gitu, gonggong, terus akhirnya saya keluar. Saya bilang biasanya kan nggak boleh berisik gitu loh, lihat. Terus saya keluar cepet-cepet, dia kayaknya emosi marah gitu. Saya sempat berpikiran suzon, siapakah gitu. Ternyata memang Om Kurir, yang memang suara motornya itu memang sangat dia nggak suka gitu. Dan saya sempat berpikiran, apakah dia dikasih sesuatu sama si Om tersebut gitu, karena kan di rumah kami nggak ada CCTV, jadi ini penting juga kalian untuk punya CCTV ya. Tapi ya sudah, terus tapi langsung ditepis, nggak boleh berpikiran seperti itu gitu, karena setelah melihat si Om Kurirnya itu, dia langsung kayak orang panik gitu, gimana ya, kayak orang kepanasan gitu ya. Terus dia gelepar badannya, terus dia sempat berdiri lagi, terus dia yang udah kayak semaput gitu, udah semaput. Terus saya langsung telepon teman saya, Tante Susi, terima kasih Tante Susi gitu. Panik lah gitu, diracun enggak, segala macamnya, berbusa enggak. Jadi terus mau pegang mulutnya aja kita udah ragu, suruh buka mulutnya, suruh lihat lidahnya gitu. Terus ya sudahlah, kejadiannya sangat begitu cepat, dan saya melihat ibaratnya dia gitu, jadi seperti kayak apa, kayak serangan jantung gitu. Saya ya sempat bilang juga sih ya, aduh segini cepatnya kah. Memang insting saya, feeling saya itu memang aduh bersiap juga untuk tahun ini jika ada yang berpulang, dalam arti pergi, memang kepikiran untuk itu Disney gitu loh. Saya sudah bikin tembok yang kayak tanaman itu, untuk tadinya untuk mau dimakamkan di situ. Cuman kan kita belajar tidak boleh terlalu melekati, jika suatu saat takutnya kita mesti pindah dari rumah sini, terus takutnya nanti tahu di situ ada makam binatang, nggak mau kan gitu. Ya sudahlah, maaf ya Disney gitu. Nah, kembali lagi pada saat ya udah ngeleprak gitu, dia bilang sempat juga mau dibawa ke rumah sakit, segera dibawa ke rumah sakit gitu. Orang kondisinya sehat biasa aja kok, nggak tiba-tiba langsung jatuh begitu, kayak gonggong ngos-ngosan terus tiba-tiba jatuh gitu. Terus saya pikir, di sini kamu kenapa gitu. Sempat saya udah pegang perutnya, ya sudah, ya memang ya belajar merelakan, cuman nggak kepikiran secepat itu gitu. Oh iya, ya sudah, akhirnya saya minta Cece bawa ke dokter yang di Pasir Putih, naik Gojek. Terus saya sempat panggil Gojek, ya udah karena kan kita nggak ada kendaraan, terus Cece bawa tuh ke sana, ke Pasir Putih. Terus pas mau pergi itu ternyata mau diangkat itu memang masih goyang badannya, tapi pas sudah di motor katanya mungkin sudah tidak bergerak. Terus saya sempat WA juga, bukan WA ya, DM ke si Gojeknya itu,
Mas tolong tanyain kalau sudah nggak gerak badannya balik aja. Ya sampai sana ketemu dokter ya, cuman ternyata dokternya itu kan kebetulan mungkin lagi masih buka rukonya segala macem. Terus agak lama, terus Cece bilang udahlah Mi pulang aja. Ya sudahlah, relakan gitu, relakan ya sudah. Bawa, jadi itu pengalaman pertama dan terakhir Cece. Pertama kali dia bawa Disney, terus pakai motor, terus dia balik lagi ke rumah gitu. Terus Om Gojeknya juga, itulah gunanya juga punya duit lebih ya, kita lumayan kasih tipnya untuk si Om drivernya itu, memang kita udah pegang gitu loh. Makasih ya Mas, ibaratnya sekedar kebetulan ya semesta mendukung dapat Mas Gojek yang baik hati. Dan memang kejadian begitu cepat ya, ditambah lagi hari itu saya mau kedatangan orang, suaminya Bu Rini, untuk ambil meja mau ditaruh ke satu tempat sama tanah gitu. Jadi sangat hektik, cepet, dan pokoknya ya unpredictable lah gitu, unpredictable. Ya sudah, akhirnya dengan mata masih sembab-sembab habis nangis, saya bilang minta maaf ya, mohon maaf, tadinya mau nemenin antar tanahnya itu ke suatu tempat tapi tidak jadi. Ya sudah, terus masih nangis-nangis nih kita berdua. Setelah tanah dan mejanya itu diantar ke suatu tempat, ya saya bilang ya udah mau gimana lagi. Terus ya kita ngubungin Mas Taman, Om Imam untuk dikuburkan si Disney-nya gitu. Kita merahasiakannya dari Dedek Gwen, Amoy, Hilary gitu, supaya tidak terganggu di sekolah. Terus akhirnya kita kasih taunya, taunya setelah sore pada saat saya enema kopi gitu. Terus saya di situ aja saya video masih nangis ibaratnya Disney-nya mati gitu. Disney-nya udah nggak ada gitu. Wah, dia kaget. Dia kan nggak suka video call, terus tiba-tiba langsung udah nggak ada wajahnya di dalam video call itu. Kok kalian nggak bilang? Ya gimana mau bilang, orang dia lagi sekolah, kita pengen supaya dia tidak ganggu gitu. Syukurnya tuh Hilary jadi punya momen tersendiri, yaitu pada saat mau berangkat ke Kota Malang. Kita kan sempat makan dulu nih, karena sebisa mungkin tidak meninggalkan lauk gitu. Jadi ngabisin nasi, terus telurnya itu dimakan Disney. Jadi itu memberikan, ternyata Disney itu sudah, ya semesta sudah membentuk segitu caranya dengan memberikan kejadian-kejadian yang luar biasa. Jadi be ready, dengan adanya di sini memang belajar tentang kemelekatan gitu, be ready anytime gitu. Kita nggak tahu yang dari sehat segala macem. Dan Disney, terima kasih, ternyata Disney itu nggak pakai sakit lama-lama. Dia tahu banget kalau ibaratnya keuangan kami lagi istilahnya banyak pos-posnya, dan udah gitu mungkin dia sedih karena kami sering traveling gitu ya. Jadi dia ternyata punya binatang atau anjing itu khususnya dia nggak mau terlalu banyak ditinggal-tinggal. Sedangkan terakhir itu saya pada saat setiap saya pergi, saya nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu menyentuh dia. Mungkin itu sudah merasa kehilangan gitu, udah merasa sedih gitu, kok mami nggak pegang-pegang dia gitu. Dan memang ibaratnya kalau dia nggak mau makan, saya biasanya omelin dia gitu, makan, nggak usah pilih-pilih. Jadi benar-benar ngomelin, kayak ibaratnya ngasih tahu kayak ke manusia gitu. Itulah, nanti dilanjutin lagi, inilah ceritanya tentang Disney. Video ini jika ketemu di beranda kalian nggak sengaja, tidak ada yang berarti semesta mengarahkan, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun itu sekedar binatang peliharaan, ya memang sebisa mungkin dipiara dengan penuh cinta gitu. Banyak cerita sih tentang Disney ini gitu. Nanti kita lanjut lagi ya gitu. Ini video juga belajar berbicara. Teman-teman yang mau belajar bikin YouTube, silakan, bisa nanti belajar bareng untuk bikin. Ini belajar bicara bukan karena saya merasa hebat atau bagaimana ya. Saya ingin belajar juga untuk mengaktualisasi diri gitu, dengan apa yang saya pikirkan. Mungkin nanti semoga makin kesini makin lebih terasah, teratur gitu. Harapannya sih anak-anak yang bisa ngevlog gitu loh. Sebelum nyuruh anaknya ngevlog, minimal orang tuanya dulu yang ngevlog gitu. Sekian dulu, salam damai, namaste, rahayu, ciao ciao.